berat. Nah, Pak Tunggul mungkin ingin menanggapi Pak terkait dengan risiko-risiko dari pilihan yang ya bisa dikatakan ceroboh begitu sampai kemudian stateless dari seorang mantan prajurit, Pak. Sebenarnya kan kalau kita berbicara kasusnya Satria, yang bersangkutan kembali tadi sudah menjalani masa dinas di kemiliteran cukup lama. Pengetahuan tentang hal itu sudah dia dapatkan. Sehingga ini merupakan suatu pilihan hidup bagi dia. Udah tahu resikonya akan sejauh ini, akan susah pulang ke Indonesia. Tentu saja kan setiap pilihan yang kita ambil ada risiko, baik risiko positif maupun risiko negatifnya. Risiko negatifnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, dia secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya karena bergabung dengan militer asing tanpa izin presiden. Dan saya yakin tuh yang bersangkutan sudah tahu, Mbak. Sudah tahu. Itu suatu risiko yang harus diambil. Begitu, Mbak. Baik, nah pertanyaan selanjutnya, kalau kemudian ini kan lagi proses begitu ya, yang bersangkutan memberikan permohonan walaupun via media sosial, begitu. Nah, kalau kemudian katakanlah ia nekat begitu kembali ke Indonesia, nah apakah harus menjalani prosedur-prosedur, misalnya menjalani hukuman terlebih dahulu begitu Pak, yang sebelumnya diputuskan oleh militer atau seperti apa Pak? Oh iya. Karena yang bersangkutan pada saat dijatuhi hukuman adalah dijatuhi secara in absentia. Dalam artian yang bersangkutan nggak hadir. Nggak hadir. Di situ ada penjatuhan hukuman pokok dan tambahan. Pokoknya adalah dia dipenjara selama 1 tahun. Kemudian dengan hukuman tambahan yaitu berupa diberhentikan dari dinas militer aktif. Artinya apa? Dia belum menjalani hukuman, Mbak. Belum menjalani hukuman. Kalau kita tadi berandai-andai ya, kalau dia bisa dapat kembali kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, tentu saja dia masih harus menjalani proses hukuman penjara selama 1 tahun. Oke, konsekuensi hukum tetap berlaku ya. Iya, betul. Apalagi sebelumnya juga di media sosial, kita kan tahunya kan endingnya saja. Di media sosialnya beliau menghina tentang status negara kita. Sebelum ada video permohonan maaf itu ya Pak ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagaimana ya nggak bisa seenaknya aja gitu dia itu. Jadi saya rasa perbuatan dia tidak mencerminkan namanya dia gitu. Seorang satria gitu. Seorang satria itu kan harus berani menghadapi segala sesuatu kan, ketika menjadi seorang dinas tentara di Indonesia, TNI militer kan luar biasa TNI itu. Itu betul, mungkin orang tuanya berharap dia menjadi seorang prajurit yang baik, tapi ternyata perilakunya kita berharap ke depan dia bisa memperbaiki dirinya gitu. Ya, suatu pembelajaran yang berharga begitu ya Bapak-bapak. Nah, kita akan bahas juga soal bagaimana dunia ini kan sekarang semakin borderless begitu ya Pak. Tidak batasan-batasan tuh semakin tipis, kemudian juga ada konsep global citizenship, menjadi warga negara, warga dunia. Nah, di tengah fenomena ini, saya ingin minta tanggapan dari Pak Tunggul, bagaimana tetap menanamkan patriotisme, cinta tanah air kepada para prajurit, Pak. Karena kan ini, walaupun sebelumnya belum ada kasus seperti ini, tapi ini menjadi suatu preseden ke depannya. Ini bagaimana Pak melihat tantangan ke depannya? Ya, sebenarnya pada saat kita berbicara tentang negara, Mbak ya, kita ini kan oleh Tuhan sudah ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Kita tidak minta, kita nggak milih, tapi suatu given kan gitu ya, suatu given. Kemudian kita lahir, besar, kemudian hidup dengan segala macam potensi yang ada di Indonesia. Kan ini harus kita syukuri, kita harus tunjukkan rasa syukur kita tuh dengan cara berprestasi. Terserah mau mengambil profesi sebagai apa. Nah, berkaitan dengan seorang prajurit, begitu seseorang warga negara Indonesia bergabung kepada prajurit, dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, itu sudah disumpah untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumpah itu mengikat. Kepada siapa? Yaitu kepada prajurit. Artinya apa? Selagi dia masih tercatat aktif sebagai seorang prajurit TNI, maka sumpah itu mengikat. Untuk itulah ada suatu hukum yang meyakinkan seorang prajurit itu mematuhi sumpahnya itu, yaitu dengan hukum disiplin militer. Makanya terikat kan gitu. Apalagi kalau misalnya seseorang itu sudah keluar, artinya sudah purna atau sudah tidak lagi menjadi seorang prajurit, tentu saja sumpah itu tidak lagi mengikat. Begitu, Mbak. Saya juga minta tanggapan.